Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wardani dengan NIM 220161173. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbahasa dalam bentuk berdiskusi. Baiklah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur diskusi, jenis-jenis diskusi, dan praktik berdiskusi. Yang pertama yaitu pengertian diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discutio atau discussion yang berarti bertukar pikiran. Menurut Nur Jamal, diskusi merupakan forum pertukaran pikiran di antara sekelompok orang yang membahas suatu masalah atau topik untuk mencari kesepakatan dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, menurut Rahayu juga berpendapat bahwa diskusi merupakan bentuk tukar pikiran, pembicaraan secara teratur dan terarah oleh beberapa orang untuk mengambil keputusan. Dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah bentuk pertukar pikiran yang teratur dan terarah baik dalam kelompok kecil ataupun besar yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah pengertian, kesepakatan, dan keputusan yang diambil secara bersama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah berdiskusi. Dalam melakukan kegiatan diskusi terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan masalah yang akan dibahas dalam diskusi, yang kedua menentukan tujuan dalam berdiskusi, yang ketiga menentukan pelaksanaan diskusi seperti moderator dan sekretaris, yang keempat melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam diskusi, yang kelima merumuskan kesimpulan, dan yang keenam membuat laporan diskusi. Pembahasan selanjutnya yaitu hambatan berdiskusi. Hambatan dalam sebuah diskusi terjadi karena tiga hal, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan awal peserta didik. Sebelum melaksanakan kegiatan diskusi, sebaiknya guru memberi pengetahuan terlebih dahulu agar peserta didik dapat melakukan diskusi dengan berkualitas, sehingga peserta didik tidak kurang akan sumber informasi. Yang kedua, peserta didik yang cenderung mendominasi dan adanya peserta didik yang tidak yakin dengan dirinya. Peserta didik yang terlalu mendominasi dan menguasai forum diskusi akan mengakibatkan peserta didik yang lain tidak yakin akan pendapat yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kurangnya sistem penghargaan yang terstruktur sehingga membatasi keleluasaan untuk berargumen dan berdiskusi. Selanjutnya, tempat duduk berdiskusi. Tempat duduk diskusi yang baik dapat menjadikan diskusi dapat berjalan lancar, tertib, dan menimbulkan perasaan senang bagi pesertanya. Yang pertama, tempat yang akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan. Tempat diskusi sebaiknya harus bersih, rapi, dan cukup luas. Peserta diskusi duduk berdesak-desakan, tetapi juga jangan terlalu berjauhan. Selain itu, sirkulasi udara sebaiknya berjalan lancar, akan tetapi jangan sampai angin mengenai langsung para peserta sehingga menimbulkan kedinginan. Yang kedua, jika diskusi dilaksanakan pada malam hari, penerangan harus cukup. Namun, jika harus diupayakan, tidak ada lampu yang menyilaukan peserta. Yang ketiga, upayakan terhindar dari suara bising kendaraan, pabrik, orang bekerja, anak-anak bermain, orang bergurau, dan lain-lain. Yang keempat, ruang diskusi diisi peralatan yang diperlukan seperti meja, kursi, papan tulis, jika akan membuat skema, gambar, dan sebagainya. Bila ruang cukup besar dan pesertanya banyak, pengeras suara sangat diperlukan, akan tetapi atur volume suara untuk tidak terlalu keras. Yang kelima, tempat diskusi hendaknya memberikan suasana senang bagi peserta sehingga dapat mengeluarkan ide dan pendapat dengan bebas. Pengaturan tempat duduk sebaiknya memposisikan peserta untuk saling berhadapan namun tidak terlalu dekat dan jauh. Formasi tempat duduk disesuaikan dengan peralatan yang ada serta situasi ruang diskusi. Selanjutnya, manfaat berdiskusi. Diskusi dapat menjadikan peserta selangkah lebih maju, mengkristalisasi pemikiran bersama menjadi tindakan bersama. Diskusi dipergunakan untuk memenuhi keinginan yang semakin besar, merangkap masalah-masalah dengan lebih jelas. Diskusi memiliki beberapa manfaat, yaitu kegiatan diskusi lebih banyak melatih siswa berpikir secara logis karena dalam diskusi ada proses adu argumentasi. Yang
Yang kedua, argumentasi yang dikemukakan pendapat, penilaian dari anggota lain hingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membaca suatu masalah. Yang ketiga, umpan balik dapat diterima secara langsung sehingga hal ini dapat memperbaiki cara berbicara seperti cara baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. Yang keempat, peserta yang pasif dapat dirangsang supaya aktif berbicara oleh moderator atau peserta lain. Yang kelima, para peserta diskusi turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa emosi untuk menang sendiri. Unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi terbagi menjadi dua, yaitu unsur manusia dan unsur materi. Unsur manusia, diskusi terjadi dengan adanya unsur manusia sebagai pelaksanaan diskusi. Biasanya yaitu moderator atau koordinator atau disebut juga sebagai pimpinan yang bertugas membuka diskusi, mempersilahkan panelis untuk berbicara, dan mengatur jalannya sebuah diskusi agar tetap tertib dan tetap ada pembahasan. Yang kedua, peserta atau pengambilan bagian atau disebut juga sebagai pembicara yang bertugas untuk mengikuti jalannya diskusi dari awal sampai akhir, mengajukan pendapat ataupun komentar, meminta agar panelis memberikan pembuktian atau contoh maupun perbandingan. Yang ketiga, notulis atau penulis. Biasanya bertugas untuk mencatat jalannya diskusi dalam bentuk catatan singkat dan membuat pokok-pokok dan laporan diskusi. Selanjutnya, unsur materi, yaitu materi yang menjadi pembahasan dari diskusi seperti masalah, topik, atau tema pembicaraan yang akan didiskusikan. Dengan kata lain, unsur materi juga bisa seperti ruangan, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, kertas, pengeras suara, mikrofon, dan alat audio video lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu diskusi panel. Diskusi yang melibatkan beberapa panelis atau pembicara yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Para panelis tersebut bersepakat mengungkapkan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah. Diskusi panel dipimpin oleh seorang moderator yang mana keberhasilan atau tidaknya diskusi panel sangat bergantung kepada kelincahan moderator. Yang kedua, jenis diskusi yaitu simposium. Simposium hampir sama dengan diskusi panel, hanya lebih bersifat formal. Panelis harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing dalam simposium. Para pendengar, peserta dituntut lebih aktif berpartisipasi. Yang ketiga, seminar. Seminar adalah suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Masalah yang dibahas dalam seminar mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan dengan tujuannya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah. Yang keempat, lokarya. Lokarya adalah istilah lain dari workshop. Lokarya mempunyai ruangan lingkup tertentu dan dibahas secara mendalam. Pesertanya adalah orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Biasanya diadakan jika ingin mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan, ingin mengadakan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dan untuk bertukar pengalaman dan tujuan lebih meningkatkan kemampuan kerja. Yang kelima, jenis diskusi yaitu brainstorming, yaitu aktivitas dari sekelompok orang yang menciptakan gagasan-gagasan baru sebanyak-banyaknya. Dengan brainstorming diharapkan tercetus gagasan atau kritik sebanyak-banyaknya. Pembahasan yang terakhir yaitu praktik diskusi. Diskusi diartikan oleh Suryo Subroto sebagai percakapan ilmiah yang dilakukan oleh kelompok untuk saling bertukar pendapat mengenai sebuah masalah atau mencari bersama pemecahan sebuah masalah demi mendapatkan jawaban. Dalam praktik diskusi, siswa tidak dapat melakukannya secara individu, melainkan berkelompok, agar bisa bertugas sebagai moderator. Praktik diskusi sering sekali terjadi atau dilakukan dalam kehidupan nyata. Banyak situasi dan keadaan yang membuat seseorang berdiskusi dengan orang lain untuk membahas sesuatu yang sedang hangat untuk dibahas. Sekian penyampaian materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.